wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran masih dalam operasi hitung bilangan bulat. Ya, kita mulai pembelajarannya ya. Kita lihat apa kompetensi. Nah, kita masih mempelajari terkait melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, hari ini kita akan mempelajari operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, nanti antum dapat menentukan operasi pengurangan melalui garis bilangan dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan. Jadi pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar bagaimana menentukan operasi pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan. Nah, sekarang kita akan sampai ke pengurangan. Bagaimana cara melakukan pengurangan pada bilangan bulat negatif? Nah, yang perlu antum ketahui, pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Ya, ingat-ingat ini bisa dicatat ya. Kemudian, nyatakan pengurangan bilangan sebagai penjumlahan dari lawannya. Nah, cara melakukan pengurangan bilangan bulat itu sama saja dengan melakukan penjumlahan bilangan negatif. Sebelum kita mempelajari terkait pengurangan bilangan bulat negatif, tadi sudah disebutkan bahwa pengurangan itu merupakan kebalikan dari penjumlahan. Nah, kemudian untuk mengerjakannya kita nyatakan pengurangan itu dalam penjumlahan lawannya. Nah, sekarang kita berbicara terkait mengingat kembali lawan bilangan. Nah, negatif 2 lawannya 2. 3 lawannya negatif 3. Nah, sudah ingat Ananda terkait lawan bilangan? Oke, kita lanjutkan berikut. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama. Negatif 3 dikurangi 4. Langkah-langkahnya adalah nyatakan pengurangan bilangan sebagai penjumlahan dari lawannya. Artinya apa? Artinya antum untuk mengerjakan pengurangan ini sehingga nanti bisa digambar garis bilangannya, nyatakan pengurangan negatif 3 dikurangi 4 ini dalam penjumlahan dari lawannya. Nah, ini adalah penjumlahan dari lawannya. Jadi operasi pengurangan ini dinyatakan dalam penjumlahan dari lawannya. Negatif 3 tetap negatif 3, terus ditambah lawannya. Lawannya adalah negatif 4. Kenapa kok negatif 4? Karena di sini adalah bilangannya adalah 4, sehingga lawannya adalah negatif 4. Nah, itu Ananda. Sehingga artinya ketika antum menghitung negatif 3 dikurangi 4, sama dengan kita menghitung negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, sekarang kita mencoba ya untuk membuat garis bilangannya dari negatif 3 dikurangi 4. Nah, karena tadi sudah tahu bahwa negatif 3 dikurangi 4 itu sama saja dengan negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, sekarang kita gambar. Kemarin kan antum sudah mempelajari terkait penjumlahan bilangan negatif dengan garis bilangan. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah mulai dari awal 0. Bilangan pertama adalah negatif 3, maka langkah ke kiri sebanyak 3 langkah, berarti berhenti di angka negatif 3. Nah, sudah, itu adalah langkah pertama. Nah, kemudian ditambah negatif 4.
maka berawal dari angka negatif 3. Karena ditambah negatif 4, maka melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah, berhenti di negatif 7. Nah, sehingga hasilnya berapa? Dari ini, ya hasilnya adalah dari 0 sampai ke negatif 7. Nah, sehingga dari sini hasil dari negatif 3 dikurangi 4 adalah negatif 7. Oke Ananda, ada pertanyaan dari sini? Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar atau ditanyakan langsung. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, 5 dikurangi negatif 3 sama dengan berapa? Sama, langkah pertama adalah nyatakan pengurangan bilangan ini sebagai penjumlahan dari lawannya. Berarti nanti 5 ditambah bilangan berapa lawan dari negatif 3? Yaitu 3. Nah, seperti ini. Jadi, nyatakan pengurangan bilangan sebagai penjumlahan dari lawannya. Berarti 5 dikurangi negatif 3 itu kalau diubah menjadi penjumlahan dari lawannya itu 5 ditambah 3. Oke, kita gambar garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya ya, 5 dikurangi negatif 3 itu sama saja antum mengerjakan 5 ditambah 3. Silakan digambar garis bilangannya, kemudian titik-titiknya harus sama jaraknya, kemudian dikasih angka. Nah, maka kita mulai dari titik mana? Dari titik 0. Nah, kemudian melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah, dia berhenti di angka 5. Ini langkah pertama. Oke, dilanjutkan langkah berikutnya. Nah, ternyata di sini silakan dilanjutkan langkahnya. Silakan ditulis di buku tulisnya. Antum melanjutkan dari langkah ini. Sehingga nanti kesimpulannya 5 dikurangi negatif 3 itu sama dengan berapa? Nah, silakan ya. Masih kurang 2 garis bilangan lagi. Dan hasilnya berapa? Oke, silakan dicatat di bukunya. Kemudian ini dilanjutkan langkah-langkahnya sebagai latihan pertama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi sudah diberikan cara mengerjakan dalam contoh 1. Dalam contoh 2 pun sudah diberikan cara mengerjakan, antum tinggal melanjutkan. Nah, sekarang contoh yang ketiga, negatif 6 dikurangi negatif 10. Nah, sekarang antum merubah ke dalam pengurangan ini, ke dalam penjumlahan dari lawannya. Nah, berarti antum isi titik-titiknya ini. Nah, titik-titik ditambah titik-titik. Nah, berarti ini adalah antum isi penjumlahan dari lawannya. Nah, setelah itu, maka kemudian gambar garis bilangannya. Nah, seperti itu. Nah, silakan dilengkapi langkahnya. Dari awal menyatakan pengurangan sebagai penjumlahan lawannya, antum isi di titik-titiknya ini, kemudian antum gambar di garis bilangannya. Oke, ini sebagai latihan yang kedua yang antum kerjakan. Nah, oke, siap, kita lanjutkan materi, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini materi yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat. Oke, ini soalnya. Suhu di dalam ruangan ber-AC sekarang 6 derajat Celcius. Sedangkan suhu di dalam freezer sekarang 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, yang ditanyakan adalah selisih suhu di dalam ruangan dan di dalam freezer. Nah, ini adalah contoh pengurangan. Kalau selisih itu dikurangi ya, diingat-ingat ya. Kalau ada selisih itu berarti dikurangi. Bagaimana cara mengerjakan? Nah, maka cara menyelesaikannya adalah dari kalimat yang pertama. Nah, itu ya. Jadi di sini diminta ubah soal cerita dalam bentuk kalimat. Matematika,
Terus buatlah garis bilangan dari kalimat matematika tersebut. Nah, kemudian disimpulkan. Nah, dari soal tadi, maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada kata keterangan kalimat suhu di dalam ruangan ber-AC sekarang 6 derajat Celcius. Itu artinya kemudian ditulis 6. Sedangkan berikutnya, suhu di dalam freezer sekarang 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti artinya negatif 3. Nah, maka kemudian dari sini, dari soal tadi ini, maka buatlah kalimat matematika dari selisihnya. Kalau namanya selisih, itu berarti dikurangi. Nah, sehingga dari sini kalimat matematikanya menjadi 6 dikurangi negatif 3. Karena selisih di dalam ruangan. Suhu di dalam ruangan itu 6, sedangkan suhu di dalam freezer itu negatif 3. Sehingga kalimat matematikanya adalah 6 dikurangi negatif 3. Itu. Setelah antum mengetahui kalimat matematika, maka nyatakan dalam bentuk penjumlahan dari lawannya. Nah, makanya di sini 6 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 6 ditambah penjumlahan lawannya. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Nah, itu. Oke, paham dari sini ya? Oke, selanjutnya. Sekarang kita membuat garis bilangan dari 6 dikurangi negatif 3. Nah, gambar garis bilangannya dulu. Dan 0 ke 6, gitu ya. Di langkah pertama, kemudian ditambah 3. Berarti langkah ke kanan lagi. Dari 6, langkah ke kanan sebanyak 3. Yaitu sampai di 9. Itu adalah 2. Sehingga hasilnya di sini berapa? Dari 0 ke 9. Oke. Itulah hasil dari 6 dikurangi negatif 3 sama dengan 9. Nah, untuk soal cerita yang tadi, ketika nanti menjawab, kesimpulannya seperti ini. Kalimat matematikanya yaitu 6 dikurangi negatif 3. Garis bilangannya seperti ini. Nah, sehingga jawabnya akhirnya, jadi selisih suhu di dalam ruangan dan di dalam freezer adalah 9 derajat Celcius. Nah, ini Ananda cara menyelesaikan soal cerita tadi. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Caranya tadi. Oke. Nah, selanjutnya latihan, silakan ada soal suhu udara di dataran tinggi Dieng ketika siang hari adalah 6 derajat Celcius. Suhu udara di dataran tinggi Dieng ketika malam hari adalah negatif 7 derajat Celcius. Selisih suhu udara di dataran tinggi Dieng antara siang dan malam hari adalah, nah, silakan dikerjakan sesuai dengan contoh tadi. Jadi di sini Ananda ada 3 soal yang antum latih ya. Nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom hasil jawaban antum. Oke, sampai di sini dulu Ananda pelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan langsung melalui WA atau di kolom komentar. Oke? Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.